Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami Stasiun Hantu, di mana pada episode kali ini atau part 2 ini Mas Yosi kondisinya sudah lumayan membaik setelah tadi melakukan perjalanan spiritual ke Padang 12 Mas Yosi ya. Dan Mas Yosi akan menceritakan seperti apa pengalamannya. Tadi sempat dibahas tentang ada yang menyambutnya, kondisi di sana sedang sore mungkin ya. Dan ada beberapa entitas yang Mas Yosi lihat di lokasi Padang 12. Nah, mungkin teman-teman yang belum nonton part 1 atau sedang menonton ini dan belum nonton part sebelumnya, silahkan nonton sebelumnya agar ceritanya bisa runut gitu ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin Mas Yosi bisa langsung menceritakan kepada teman-teman semua seperti apa pengalaman yang jarang orang bisa merasakan gitu tentang Padang 12. Oke Mas. Langsung aja ya? Langsung aja mungkin. Nah, tentunya yang dinamakan kota gaib pasti ada jalan masuknya. Itu mungkin portalnya lah. Nah, portalnya itu ada sendiri. Dan menurut saya enggak semua orang ataupun orang biasa gitu bisa masuk. Oke. Untuk ibarat kata masuk ke dimensinya mereka gitu. Nah, portalnya ada. Pas sudah masuk portal, baru kan yang namanya itu kota gaibnya Padang 12. Maaf Mas Yosi, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, portal ini sebenarnya bentuknya gimana sih? Atau macam-macam ya, bentuknya aja mungkin. Macam-macam ya, ada yang kayak pusaran energi nyedot. Cuman kan itu nggak setiap tempat-tempat seperti itu sama. Kok pasti ada kemiripan lah, cuman nggak semua sama. Tadi itu bentuknya itu kayak apa ya? Nggak kotak-kotak banget seginian. Set kayak ini dia apa dalamnya dikumpulin asap. Jadi memang bukan asap sih, sorry, kayak kabut lah aku bilang ya. Kabut. Habis itu masuk itu kerasa bedanya istilahnya dari sebelum kita masuk sampai masuk lewat itu beda banget. Lebih narik energinya di situ. Oke. Gimana rasanya itu masuk ke portal kayak gitu? Tentunya energi yang dipakai itu bukan tenaga biasa ya, kayak tenaga gumpalan tangan itu kan. Lebih ke tenaga dalam lah bahasanya mungkin. Itu kesedot karena kan ya perbedaannya. Kita yang perbedaan masih, dimensi mungkin. Perbedaan dimensi dan kita yang masih istilahnya hidup lah. Ya. Itu kayak energi itu kan bermacam-macam dan ada di mana-mana. Cuman di situ kayak yang paling ngumpul bermacam-macam, ngumpul satu di situ, termasuk baru beda. Masuk ke sana tuh udaranya hangat tapi kayak nggak kayak biasanya gitu, agak beda aja. Nah, terus pas sudah ngeliat kota Padang 12 itu ternyata ada kayak ada selambu. Kayak ada apa? Selambu. Pagar di luar pagar itu ada selambu. Selambu tuh apa? Selambu tuh kayak kubah. Di ibarat kata pagarnya lah. Pagar pelindung gitu ya. Nah, dari situ kan sampai sana udaranya itu beda. Mendekati kota itu udaranya beda. Lebih ke mulai dingin. Tapi dingin ini nggak nusuk ke badan. Sejuk berarti ya? Iya.
ibaratnya itu. Kalau itu saya bisa bilang tergantung niat. Oke. Pas waktu itu langsung bilang, ya permisi, ya assalamualaikum, saya ini ingin berkunjung ke sini, ingin bercerita apa aja yang di sini. Kalau boleh, ya dibukakanlah pintunya. Pertama sih disamber api dari kanan ya, lewat gitu ya sekian satu. Api doang, cepet tapi. Habis itu saya lihat anak kecil datang, senyum. Habis itu di kubahan itu kayak ngebuka sendiri, pelan, secara pelan. Emang nggak kayak di film ya, maksudnya ada warnanya. Memang ada orang, cuman kayak tipis. Ya. Tapi kerasa di badan. Ya, kita lagi ngelewatin sesuatu lah. Kayak apa? Kita nyemplung ke air, beda kan? Rasa kayak ini kali ya, balon dari sabun gitu kali ya? Iya, lebih tepatnya kayak gitu. Iya. Oke. Habis itu masuk, anak kecilnya tuh megang tangan gini. Megang tangan ini. Nah, pas itu saya dipapah sebelah kanan. Kaget dong, tiba-tiba ada ini. Dipapah langsung di gini. Cet. Habis itu saya bilang permisi, assalamualaikum. Dia jawab waalaikumsalam. Nah, yang papah ini Mas Yosi lihat nggak perawakannya mungkin? Yang papa ini laki-laki. Laki tua, ya badannya inilah, gede lah. Berarti lebih tinggi daripada Mas Yosi ya? Apa? Lebih tinggi daripada Mas Yosi? Ini lebih tinggi daripada saya. Cuman di papa ini lebih kesannya dituntun. Mungkin ibarat kata kayak disambut. Dan saya memang merasakan hal itu gitu. Disambut aja. Yang kecilnya tetap biasa. Nah, pada saat masuk di papah tuh beliau ini nggak ngomong, cuman assalamualaikum doang. Habis itu saya jawab, saya ngangguk, dan dia pun ngangguk. Nggak ada obrolan lain setelah itu. Sembari saya jalan, saya lihat lah perkampungannya itu emang ada. Oh, perkampungan Padang 12 ini memang ada ya? Cuman lebih ke udah ada yang modern, ada yang biasa, ada yang ibarat kata tuh yang masih dekor-dekor zaman dulu tuh ada. Cuman beberapa. Makanya saya bilang itu klaster lah. Klaster 1, klaster 2, klaster 3 gitu. Orang-orang sana dia memang benar ada ininya, tengahnya. Nggak ada tengahnya. Jadi yang biasanya saya lihat manusia ya seperti ini, tiba melihat di sana yang seperti itu, lumayan ngerasa agak aneh aja dikit. Wajar kan? Ada juga di sana itu sebelah kiri menjauh ke arah sana lah pokoknya. Itu ada yang gede. Gedenya bukan berarti dia tinggi doang ya, raksasa gitu. Kayak ini Attack on Titan. Enggak segitu juga. Tapi gede dia. Itu dari jauh ya. Nggak tahu kalau mendekat. Iya. Gitu kan. Nggak tahu kalau mendekat. Terus yang di perkampungan sebelah sini tuh, itu memang ada pasarnya. Ada yang jualan apa? Sayur terutama. Sayur ya. Ada aktivitas seperti manusia gitu ya? Aktivitasnya sama. Nah, ada saya melihat ada suatu kayak, saya sebut itu apa sih, pawai lah. Pawai, tapi pawai ini lebih ke mungkin kayak suatu adat istiadat mereka. Dan rata-rata memang memakai busana atau pakaian yang notabene aku bilang Dayak lah. Dayak. Dan kebetulan setelah saya melihat itu, si anak kecil tadi lari ke sana, dia ngambil kain. Buat dikasih. Cuman saya sadar satu, kalau saya belum tentu bisa bawa kain ini balik kan. Maksudnya saya bawa ke dunia itu tuh. Saya bawa ke dunia nyata gini loh.
nggak mungkin kan? Ya jadi saya mohon maaf, saya terima ininya tapi nggak bisa bawa pulang. Kainnya bagus mas, halus, kayak semacam kain tenun. Simbolis berarti Simbolis, ya? ya. Ya, oke. Warnanya kuning kemasan lah. Karena kan ada kayak apa manik-manik gitu lah, aku bilang. Manik-manik ini yang mengkilat-mengkilat itu, mas. Ya. Nah itulah semacam itu dikasih. Saya bilang mohon maaf, saya nggak bisa bawa pulang. Tapi makasih sudah dibuatkan dan sudah diberikan kepada saya. Saya sempat megang itu, kan halus banget. Yang ngasih anak kecil itu ya? Iya, sambil senyum. Saya sempat beberapa kali matanya, cuman emang nggak ngomong aja dia. Oh, berarti nggak ada yang ngobrol sama Mas Yosi di sana? Ada. Oh, ada. Jadi pas waktu masuk di papa, tiba-tiba dia bilang gini, tinggal suruh jalan lurus, saya jalan. Ada di sana satu entitas yang mungkin itu akan habis penjaga, mungkin ini entah sekretarisnya atau administrasinya gitu kan, buku tamu mungkin ya gitu. Jadi itu wanita ya, wanita kan. Si wanita ini saya sapa kan, assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam gitu kan. Terus habis itu dia nunjukin, oh ini yang di sini kampungnya yang modern, yang kaya, yang orangnya berisi. Maksudnya berisi itu banyak lah, berlimpah gitu. Yang sebelah sini itu kayak untuk produksi orang-orang pekerja apa segala macam. Pabrik-pabrik gitu ya. Yang di sini tuh rumahnya modelnya begini. Ada nggak sih gubuk-gubuk itu? Ada juga. Oh, ada juga. Ada. Nah, cuman dia tidak menunjukkan yang sisi sebelah kiri. Yang gede-gede itu. Yang sebelah kiri ini mas, itu kan cuaca pada saat itu kan siang tapi udah agak-agak sore gitu. Kesorean gitu lah. Nah yang sebelah kiri ini gelap. Oh. Cuman kalau gelap setidaknya itu kita kan masih bisa melihat ya kan. Namun si cewek ini beliau ini nggak mau nunjukin yang sebelah kiri. Mungkin itu sisi lainnya. Atau mungkin beda dengan mereka gitu kan. Nah, ada juga tadi yang kupingnya agak nggak runcing ya, agak naik sedikit di sebelah sini. Dikit deh, soalnya kan beda-beda ini kelihatan. Ada yang berbulu gitu. Tapi kalau mereka niatnya jelek, saya pasti ngerasa sesuatu terancam tuh pasti ada. Dan alhamdulillahnya diterima gitu lah. Kedatangannya disambut baik ya. Dan ditanyakan memang kedatangannya. Oh, maksudnya gitu. Saya bilang permisi, maaf mengganggu gitu kan. Mengganggu gitu. Saya mau izin menceritakan apa yang saya lihat, apa yang saya lihat di sini dan apa yang saya bilang Mbak ya. Mbak kasih lihat ke saya mau menceritakan ini gitu loh. Berarti udah aman, udah izin ya? Ya dikasih. Cuman pada saat itu kan memang menguras energi ya. Saya sampai beberapa kali ngerasain kayak berat, semakin jauh jalan semakin banyak energi yang keambil. Dan itu emang jalannya itu pelan-pelan kayak nanjak ya. Megah tuh yang bagian atasnya tuh. Megah. Bisa digambarkan sedikit nggak gimana bangunannya? Bangunannya tuh kayak udah keramik sih, tiang-tiangnya tuh udah bentuknya udah bagus lah aku bilang. Udah kayak era yang maju aku bilang. Itu bagian atasnya sendiri. Dan modelnya itu ada masjid juga. Oh, ada masjid juga? Ada masjid juga. Cuman lebih tepatnya masjidnya tuh di sebelah kanan bangunan ini gitu loh. Yang megah-megah itu. Saya lihat yang di paling pojok itu ada sosok ya kakek tinggi lah. Di mana? Bagian pojok, pokoknya ujung. Kayaknya saya ngira karena tadi kan sempat kan nggak terlalu sampai ke sana karena udah
plong duluan udah habis. Bikin emang dia tuh bagian ayo sini saya tuntun, langsung masuk ke dalam gitu. Iya. Ibarat kata yang tadi saya bilang, ada yang sekre, ada bagian administrasi, ada yang ini gitu lah. Mungkin beliau nih sekretarisnya, mungkin abdi dalamnya gitu kan. Enggak. Kalau perasaan saya yang tuh sebelah kiri ya, kacau. Yang gelap itu? Iya, kacau. Entah mungkin di situ yang notabene maaf kurang baik gitu kan, kurang bagus gitu kan. Ngerasa ini aja beda aja. Ya mungkin itulah ini seperti dengan kehidupan kita kali ya, ada sisi baik, ada sisi buruk gitu kan. Ada yang terang, ada yang gelap. Ada yang model masaknya itu masih kayak gini. Ini kayu nih, terus ini kayak batok kelapa gitu. Batok kelapa yang gede gitu kan. Terus ini masih pakai apa? Dibakar tuh ada. Iya. Kalau susahnya apa? Membedakan antara yang senyum dan nggak senyum. Kalau senyum kan kelihatan mas, gini kan. Dari sini kan apa? Kalau di sini nggak ada, jadi kayak antara dia diem gini atau senyum itu. Oh iya ya. Agak beda. Iya kan? Iya juga ya. Jadi sepanjang jalan kalau dilirik gitu kan, dilirik ataupun ya saya anggap itu berekspresi senyum, pasti saya selalu senyum balik. Biar ini aja apa namanya ya. Salam lah, lewat lah, izin gitu. Menunjukkan kesan yang baik lah ya sama mereka. Tapi dari segi pakaiannya itu seperti apa pakaiannya mas? Ada yang pakaian ini apa kayak gimana jin muslim aja. Ada, terus ada pun juga campur ya. Ada yang Dayak, ada yang apa namanya di badannya itu ada ukiran-ukiran. Terus ada juga yang matanya itu agak gede sedikit lah daripada biasanya. Cuman mereka lebih ke ya udah kayak masyarakat awam aja. Ya, seperti kehidupan kita kali ya, aktivitasnya. Kecuali yang bagian pawai itu kayak mungkin lagi ada suatu acara. Pesta rakyat lah. Bisa jadi pesta rakyat. Di situ karena bakar apa gitu ibu, nggak terlalu saya perhatiin bagian yang bakarnya. Karena itu pas melihat itu sambil dipapa. Nah, jadi ada yang jagain ibaratnya di sana ya. Dan tuningnya saya masuk lebih dalamnya, anggapan dia jawab dia itu mungkin udah batasnya saya. Iya. Tapi ya syukurnya bisa melihat lebih banyak lah ya. Bisa bertemu dengan suku asli yang di sana ya. Malahan ibarat kata nggak ada sedikit paksaan untuk ngapain gitu kan. Ya. Tapi memang pas waktu apa namanya masih agak berat hati kan. Gua bisa berat hati itu lebih ke, nggak enak tadi udah dikasih kan. Nggak diambil, dibawa pulang. Cuman saya ngambil, megang, cuman kan nggak dibawa pulang. Saya bilang nggak bisa. Entah mungkin pernah ada teman-teman spiritual yang bisa kan. Semua kan ada plus minusnya. Malahan pas waktu baliknya tuh enak. Jadi ini ya udah itu, terus saya sempat digangguin sama si kakek itu, saya pelik gitu sama senyum itu. Baliknya tuh enak mas. Jadi jalan yang awalnya itu berat kesana tuh pas waktu balik sambil dituntun ya, itu tuh kayak ditiupin angin gitu, lancar aja. Plong aja gitu ya? Plong aja lewat. Nah, jadi dia sempat menjelasin juga, kenapa sih mereka nggak mau terlalu interaksi sama manusia semuanya. Sebenarnya mau, cuma kan menghindari yang namanya tuh niatnya jelek karena sadar kan. Barangkali nanti ada yang minta ini, minta itu, dan untuk apa gitu kan. Terkadang kan hati manusia tuh bisa dibolak-balikkan gitu lah, cepat berubah. Iya. Saya ngambil sisi positifnya mungkin di situ. Terus memang nggak sembarangan. Dan kalau ada yang maksa nih, masuk, dia kayaknya ngasih gambaran
dulu tuh ada yang pernah yang maksa masuk, tapi bukan ke sini, ke sebelah. Ke yang hitam itu? Bisa jadi ke sana. Karena kalau kita jalan lurus nih, yang di sebelah itu sebenarnya kelihatan. Tapi kalau kita noleh, kayak ditutup. Mungkin berarti yang maksa atau yang ngambil yang niatnya kurang baik gitu. Mungkin jalannya ke arah sana ya? Iya, sebelah sana. Enggak semua asli suku sana. Cuma kan umumnya kan suku ya, sana. Mayoritasnya pasti orang sana. Mungkin udah berapa tahun lamanya kan pasti ada bercampur, ada tamu yang datang, berkembang biak ya kan. Semacam klaster itu lah, keren lah. Bersahabat lah intinya ya. Iya, cuman memang karena saya pribadi nggak tahu budaya sama apa sih namanya, omongan-omongan yang lumrah ya. Makanya saya mau nanyakan pertanyaan yang nggak terlalu menjurus juga. Takut tersinggung. Takut, iya betul. Gak enak gitu kan. Tadi udah bisa balik. Nanti tertinggal di sana ya kan? Tertinggal sana, repot nanti. Repot. Ada lagi mungkin Mas Yus mau disampaikan? Itu aja kali. Mungkin itu aja. Karena pas waktu itu udah kadung habis duluan dan pulangnya alhamdulillah saya bilang lancar lagi ya? Lancar. Ya oke, mungkin teman-teman itulah tadi pengalaman dari Mas Yosi ketika melakukan perjalanan spiritual ke Padang 12. Kalau teman-teman di rumah yang nonton atau dimanapun Anda berada sedang nonton tayangan ini dan pernah melakukan perjalanan spiritual juga ke Padang 12, mungkin bisa komen di bawah seperti apa pengalaman yang Anda alami gitu kan. Ya siapa tahu kita bisa menambah referensi dan segala macam gitu. Dan kedepannya mungkin Stasiun Hantu bersama dengan Mas Yosi akan melakukan perjalanan spiritual ke tempat-tempat lainnya, ke kerajaan-kerajaan jin atau perkampungan jin lainnya Mas Yosi ya. Untuk menceritakan seperti apa sih kondisi di sana, apakah sama dengan Padang 12, apakah sama dengan Lentira, ataukah sama dengan Saranjana. Nah itu yang akan kita ungkap bersama teman-teman ya. Ya mungkin cukup sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat Mas Yosi yang telah mengorbankan mungkin ya energinya, waktunya dan segala macam untuk melakukan perjalanan spiritual ke Padang 12. Ya terima kasih teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan semoga seluruh aktivitas kita dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa dan amin ya rabbal alamin. Ingat, setiap perkampungan jin itu punya ciri dan aturan masing-masing. Jangan sampai kita ibaratnya kalau udah tahu di sini ada perkampungan jin, jangan meminta yang aneh-aneh, jangan membuat itu sebagai jalan untuk memusyrikkan diri lah ibaratnya gitu ya. Kalau teman-teman menganggap bahwa video ini bermanfaat untuk orang lain, silahkan share ke kerabat, saudara, bahkan keluarga Anda semua. Akhir kata, saya pamit beserta dengan Mas Yosi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.